Maka kembali lagi bersama kami di LJ Financial. Kali ini kita akan melihat tentang saham tower atau TUWR. Ini Sarana Menara Nusantara Tbk. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 ya. Kita lihat di sini seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Ferdinandus Aming Santoso. Kemudian ada Vice President Director atau Wakil Presiden Wakil Direktur Utama yaitu Stephen Dolphus West. Untuk alamat kantor mereka ada di Menara BCA lantai 53 dan 55. Nah, ini di Jalan M. Tamrin ya, nomor 1. Ini kita lihat bahkan ada disebutkan juga untuk alamat domisili dan lain-lainnya. Nah, ini pembukaan. Ini pembukaan kita skip. Kita lanjut untuk laporan keuangannya. Di sini ini nilainya itu jutaan, tapi bentuk itu rupiah, jadi nanti dikali saja dengan 1 juta. Kas dan setara kas. Wah, ini mereka ada kasih juga ya yang 2022. Tapi lebih gampangnya kita lihat yang 2024 dan 2023 akhir ya. Kas dan setara kas kita lihat, wah ini meningkat. Piutang usaha dia menurun sedikit, tapi 14 malah meningkat ya. Nah, ini tahu-tahu sendiri ini persediaan, tapi Februari dia agak kecil sih. Wow, tapi walaupun begitu itu sudah miliaran loh. Persediaan dari 14 miliaran sekarang menjadi 17 miliaran, berarti meningkat kurang lebih 2 miliaran gitu, 2 hingga 3 miliaran. Total asetnya dari 68 triliunan sekarang menjadi 72 triliunan. Nah, ini kan berarti mereka ada peningkatan asetnya, ini cukup bagus kalau kita di sini. Ini total hutangnya kita lihat yang pihak ketiga dia sedikit mengalami penurunan. Oke, semua tetap mengalami penurunan sih. Ini utang lain-lain. Nah, ini turun dari 100 miliaran menjadi 24 miliaran. Pihak berasi turun juga. Ini utang bagian jangka pendek atas utang sewa. Nah, itu juga. Ini semua rata-rata menurun ya kalau kita lihat dari sini. Ini cukup bagus. Nah, ini total hutang jangka pendek dari 24 triliunan sekarang menjadi 20 triliunan. Lalu ada juga utang jangka panjang. Oh, tapi dia utang jangka panjang meningkat. Nah, ini sama saja. Ini berarti kan dia pinjam jangka panjang, bahwa nanti untuk jangka pendek juga ya. Total hutangnya dari 52 triliunan sekarang menjadi 55 triliunan. Nah, ini berarti kurang lebih meningkat sekitar 3 triliunan ya kalau kita di sini. Ekuitasnya bahkan hanya meningkat 1 triliunan. Dan kalau kita lihat ini ekuitas dibanding dan liabilitas, utangnya itu berarti lebih banyak berkali-kali lipat daripada ekuitasnya itu sendiri. Nah, inilah yang perlu kita pahami ya. Kalau perusahaan, kalau dia dalam sektor-sektor tertentu dia terlalu banyak utang, itu agak cukup rawan ya. Tapi untuk beberapa perusahaan seperti yang properti, bank, itu agak wajar. Jadi kita lihat, kita sebelum membeli sebuah perusahaan kita lihat dulu ya. Pendapatan dari 5,7 triliunan sekarang menjadi 6,1 triliunan. Kalau kita lihat di sini labanya ini dia meningkat sedikit aja ya, 3,3 triliunan menjadi 3,5 triliunan, berarti kurang lebih meningkat 200 miliaran ya. Dan setidaknya tadi persediaan pun meningkat. Ini berarti memang laba sih, pure labanya. Laba tahun berjalan, nah itu kan tadi laba usaha, mereka ada penghasilan keuangan dan lain-lain. Penghasilan keuangan meningkat cukup pesat nih, dari 15 miliaran menjadi 29 miliaran, sehingga laba periode berjalannya dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,6 triliunan. Dan yang paling apanya itu yang beban pajak yang kita lihat ya. Beban pajak final saja 200-an miliaran, beban pajak penghasilan aja 100-an miliaran. Nah, itu setelah dikurangi itu semua, jadi mereka hanya tersisa 1 triliunan saja. Dan setidaknya meningkat daripada tahun lalu. Di sini pembayaran kepada pemasok bahkan sudah meningkat daripada yang tahun lalu walaupun yang Juni ya. Kita lihat di sini bahkan perbedaannya sudah agak banyak sih, 600-an miliaran menjadi 1,2 triliunan. Berarti ada peningkatan ya. Tapi yang agak susahnya itu yang hutangnya. Nah, walaupun begitu, memang perusahaan ini perlu melihat bunganya ya, beban bunganya. Kalau misalnya sudah sampai sangat tinggi dan
pendapatan tidak bisa menutupi beban bunga, itu akan sangat mengkhawatirkan. Tapi untung saja ini sekarang masih bisa sehingga masih mencetakkan laba dan kenaikan laba. Komisaris utama ada Tony Kusnadi. Wah, ini ada nggak ada nih. Wakil direktur utama dulu ada Adam Givari, sekarang jadi gak ada ya wakil direktur utamanya. Ya, ada wakil komisaris utama ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini 1.789 karyawan tetap dan 870 karyawan kontrak. Nah, 2024. Ini jika dilihat dari tahun ke tahun, berarti mereka semakin meningkat ya. Semakin meningkat jumlah pegawainya, ini kan berarti ada kemajuan. Nah, ketika mereka bisa meningkatkan jumlah pegawainya dan disertai ataupun diiringi dengan peningkatan laba, itu berarti ini mereka bisa ya. Berarti bisa berkembang gitu. Tapi saya yang agak ngeri itu yang hutangnya. Hutangnya ini agak tinggi. Ini kita lihat di sini apakah ada yang baru? Oh, ada ini ya, PT Infotainment Infrastructure. Nah, dari Gada menjadi 69,77%. Berarti memang kalau kita lihat di sini ada beberapa perusahaan yang baru ya. Ini ada PT Integral juga, Kreasi Tama, aktivitas penunjang kelistrikan dan lain-lain. Ini kita skip. Ini kas dan setara kasnya. Kalau kita lihat di sini untuk kasnya ini yang cash on hand dia sedikit menurunnya dari 7 miliaran 7,9 menjadi 6,2 miliaran. Dan paling banyak di sini mereka simpan di Bank Permata ya tampaknya. Memang kemarin kan kita lihat Bank Permata yang berada di peringkat kedua untuk perusahaan yang lain. Tapi sekarang mereka berada di peringkat pertama. Nah, deposito jangka pendek kemarin nggak ada, sekarang ada Bank Permata sekitar 5 miliaran. Tapi yang Bank SMBC dulu banyak, sekarang jadi berkurang ya. Kas yang dibatasi penggunaannya ini piutang usaha. Piutang usaha pihak ketiga. Oh, US dollar sekarang dulu ada, sekarang udah gak ada ya. Nah, dari 3,1 triliunan sekarang di 2,9 triliunan yang rupiah. Yang US dollar jadi gak ada. Piutang usaha, nah inilah, ini paling banyak kita lihat siapa? Oh, PT Indosat. Jangan penjualan ke PT Indosat ini meningkat. Nah, bahkan semakin meningkat ya. Bahkan yang lainnya agak ada yang mengalami penurunan, tapi PT Indosat dia terus meningkat. Nah, kan ada sahamnya juga itu bisa lihat ya. Ini yang jatuh tempo dia memang udah agak sedikit kurang lancar ya. Tetapi dia masih oke lah, dia agak gitu meningkat pesat. Ini catatannya bisa di sini. Tapi memang entah kenapa dari dulu ya kami lihat ya. Untuk beberapa perusahaan mau kita bilang yang mengandalkan kualitas ataupun yang mengandalkan kuantitas, kebanyakan perusahaan yang mengandalkan kualitas dia tetap menang, tetapi lambat laun ketika perusahaan yang mengandalkan kuantitas dia sedikit menekan kualitas, maka perusahaan yang dia jual produk itu agak murah, dia yang akan menang. Biasanya seperti itu. Kita lihat seperti China saja yang perusahaannya ada yang kayak gitu. Nah, itu memang karena mereka menang. Ini investasi instrumen keuangan ini ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ini maka ada disebutkan ini convertible loan notes, itu ada nota pinjaman konversi tanpa jaminan. Nah, ngeri kayak itu.
kepada Stratospheric Platform UK Limited. Nah, ini berarti dia kayak dari Inggris gini ya. Tapi dia untuk yang apa nih? Untuk yang seperti di bidang telekomunikasi ini ada Strato Deposit. Nah, investasi jangka panjang ditempatkan di JP Morgan Chase Bank. Nah, JP Morgan sebesar 15 jutaan dolar. Yang tersebut merupakan perbandingan nilai pokok dan sisi di atas nilai wajar dan dianggap sebagai keuntungan. Jadi kalau mau kita bilang banyak sekali hal di dunia yang berhubungan dengan keuangan yang perlu kita pelajari lagi. Mengapa? Karena banyak bank yang di sini produknya beda dengan bank yang di luar sana. Ada juga yang namanya produk baru, ada juga yang produk yang lama di negara di luar sana. Jadi banyak sekali yang perlu kita pelajari. Ibarat kayak gitu, ibarat kalau kompetisi, ketika perusahaan yang menawarkan produk yang murah tapi dengan kualitas sedang, biasa akan terus meningkat penjualannya. Karena mereka terkadang ketika mereka sudah bisa biaya produksi yang murah, mereka pelan-pelan meningkatkan kualitas. Terkadang mereka bisa menang. Nah, sedangkan perusahaan yang mengandalkan produk yang berkualitas tapi dijual mahal, terkadang bisa semakin menurun penjualannya karena disaingi oleh perusahaan yang menjual produk murah tapi kualitas sudah meningkat. Ini pemegang saham kita di sini. Ini gak ada disebutkan nih jumlah persenannya. Ini sebenarnya agak susah ya ya. Di sini kayak untuk Adam Ghifari kayaknya ada mengalami apa nih? Penurunan atau apa nih? Oh, dulu ada Adam Ghifari, sekarang udah gak ada ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ada Ghifari yang tadi kita lihat ya, kayaknya yang wakil direktur utama ya, yang kemarin ada sekarang nggak ada. Jadi walaupun agak susah untuk lihatnya, kita ini perlu lihat. Tapi kayak ada disebutkan untuk presentasinya, tapi di bawahnya ya. Berarti yang atasnya dia jangan sebutkan jumlahnya. Walaupun kebanyakan beberapa perusahaan presentasinya langsung ditulis di atas, jadi lebih mudah lihatnya. Ini pendapatan, kita lihat pendapatan sewa dia meningkat, semua rata-rata meningkat ya di sini ya. Pihak berasi dia semua rata-rata meningkat kecuali jasa dan lainnya dari pihak berasi. Tapi sebenarnya kami lebih suka untuk melihat yang pihak ketiga daripada yang pihak berasi. Yang pihak berasi terkadang bisa berubah-ubah juga ya. Ini pendapatannya, beban pokok pendapatan. Nah, dulu gak ada apa nih, layanan pengelolaan, sekarang udah ada. Dan dulu ada sewa transporter, sekarang udah gak ada. Jamuan dan representasi kita lihat, meningkat cukup pesat. Wah, biaya jamuan meningkat cukup pesat ya. Dari 40 miliaran sekarang menjadi 67 miliaran. Perjalanan dan transportasi pun meningkat. Gaji karyawan oke lah ya, meningkat. Beban umum dan administrasi, gaji dan karyawan dia meningkat cukup pesat. Biaya keuangan dan lain-lain, ini derivatif. Ini segmen operasionalnya, sewa menara dan jasa lainnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini berarti bonusnya yang kepada top manajemennya ya. Nah, total kompensasi personal untuk manajemen kunci, semua rata-rata menurun kecuali yang direktur. Nah, ini komisaris menurun ya, tapi direktur meningkat ya. Bahkan komisaris menurun cukup pesat nih. Tapi yang direktur dia meningkat pun nggak gitu banyak sih. Tapi memang kita perlu lihat ya.
kami gini, terkadang ada beberapa perusahaan yang dia kan yang kerja itu direktur, yang aktif itu kan direktur, jadi direktur yang dia kasih bonus sangat tinggi. Sedangkan kalau mereka misalnya ingin melakukan penghematan, mereka misalnya dapat lebih dikit. Kan biasanya tadi sama juga sih, ada yang pemegang sama, ada yang enggak sih. Mereka tuh ada kami. Sekian, terima kasih, saya frustasi.